Puji Tuhan, salam berkat dari Gereja Pantai Kosen ini, Jemaat Perfilman Latifah Stotz dengan Pendeta Cornelius Abraham. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Tertulis demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara kasih Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tapi lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Jadi saudaraku, bahwa kalau kita saudara Tuhan mengasihi saudaraku siapapun, baik Allah saudara Tuhan maupun sesama saudaraku, berarti salib ada dalam kehidupan kita saudaraku. Tapi kita pura-pura saudaraku, maka dikatakan akan ada kaitannya dengan kejahatan yang akan dijalani, yang akan dilakukan. Yohanes 12, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, kita baca ayatnya yang pertama. Yohanes 12 ayatnya yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu. Hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara kasih Tuhan, ucapan syukur dinyatakan oleh keluarga Maria dan Marta dengan Lazarus. Ucapan syukur itu kenapa? Karena saudara, ada kehidupan setelah kematian. Ada berkat Tuhan yang diterima oleh mereka. Sehingga saudara, mereka itu menjamu Yesus. Menjamu Yesus dengan mengundangnya makan. Dan banyak orang di sana yang menikmati berkat ucapan syukur itu. Nah saudara kasih Tuhan. Tapi saudaraku, kita melihat di sini bahwa ketika Maria memberikan Tuhan minyak narwastu murni yang begitu harum untuk apa menyeka di kaki Yesus, menyekanya, dan dengan rambutnya dia menyeka minyak wangi itu. Dan Yudas seorang murid Yesus, kita tahu semua bagaimana dia memiliki kasih yang pura-pura. Dia seakan-akan dia mengingat akan orang miskin. Kenapa harus dibuang seperti itu? Kenapa dan kenapa? Padahal dia katakan bahwa tidakkah itu lebih baik diberikan kepada orang-orang miskin? Dia itu menyatakan sebagai satu kasih, peduli dengan orang-orang miskin. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa itu hanya kasih pura-pura. Ternyata semua yang dilakukan adalah fiktif. Sehingga seringkali kasih itu berkurang, dan banyak orang murid-murid yang lain menganggap, oh begitu baiknya Yudas, begitu tanggung jawabnya Yudas. Tetapi ingat, di mata Tuhan kita tidak bisa berdosa. Di hadapan Tuhan semuanya akan terbuka. Kasih pura-pura yang kita miliki, atau kasih ingin dilihat orang. Tapi mari hari ini Tuhan datang pada kita, jangan jadi seorang Yudas yang penuh dengan kasih yang pura-pura, padahal dia adalah seorang pencuri. Saudara, Tuhan tahu semua itu, tapi dia ingin Yudas itu sadar, bertobat. Demikian pula Tuhan, mari hari ini Tuhan juga datang kepada kita. Kita seringkali melihat orang yang memuliakan Tuhan, kita menganggap kenapa tidak diberikan saja kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal kita menyatakan segala itu adalah sebagai satu kasih yang pura-pura. Dan mari saudara Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa kita harus memuliakan Tuhan, mengadakan ucapan syukur dan memberkati Yesus. Kalau memberkati Yesus berarti memberkati pekerjaan Yesus. Dan saudara Tuhan, jangan kita berkata bahwa kita peduli dengan orang-orang miskin.
Tuhan tahu isi hati saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mari saudaraku, biar kita boleh memiliki kasih yang tidak pura-pura dan itu akan membuat kita menjauhi kejahatan. Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita semua yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong agar kasih yang kami miliki boleh tercermin Tuhan atas kehidupan kami, atas semua tingkah laku kami, atas perkataan kami, atas semuanya Tuhan yang Tuhan sediakan dan Tuhan percayakan bagi kami. Berkat-berkat Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau memuliakan Tuhan. Berkati kami umat-umat-Mu, ya Tuhan, umat-umat-Mu semuanya boleh datang padamu dan menjadi alat-Mu yang luar biasa. Mari Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan kalau Engkau ingatkan Tuhan kepada Yudas untuk bertobat, Engkau juga Tuhan, firman-Mu juga datang pada kami, Engkau juga mengingatkan kami Tuhan bertobat. Karena Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi, semuanya dilihat oleh Tuhan dan semuanya tidak ada satupun yang dapat kami lakukan. Tuhan tolong semuanya, berkati usaha mata pekerjaan sidang jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu dalam sekolah, berkati anak-anak-Mu dalam kuliah, berkati masa depan mereka, berkati Tuhan tolong semuanya, pergaulan-pergaulan yang buruk dijauhkan bagi mereka, sehingga mereka tidak membuat kejahatan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.